Yo, what's up? Oke. Video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Dan Apa salah itu? satunya ini adalah kita membahas Bullying. bullying. Yap. Bullying ini sekarang ini udah menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ya, korbannya udah sangat banyak. Harus ikut-ikutan gitu. Iya. Jadi di Indonesia di luar itu wah banyak banget korban-korban berjatuhan pada bunuh diri karena dibully. Karena dibully, Ya. benar sekali. Dan kebanyakan si pelaku bullying ini sendiri tuh mereka nggak sadar kalau mereka sedang melakukan bullying ini. Nah, itu kita udah dapat nih beberapa artikel yang menurut kita itu kasus bullyingnya tuh terlalu parah banget. Parah banget. Makanya kita mau bahas di sini dan kita share ke kalian semua. Yap, benar sekali. Kasus yang pertama apa, Pak? Kasus yang pertama ini sebenarnya konyol ya. Konyol. Agak sedikit konyol Ya. ya. Jadi bullying ini terjadi pada petarung MMA. Wih, MMA dibully. MMA dibully. Nah, gini. Wah, Jadi ceritanya itu adalah ada petarung MMA yang bernama Josnir. Dia dibully oleh orang lain yang itu bukan petarung MMA juga. Ya. Dia dibully oleh yang bernama Patrick Martin di halaman Facebooknya. Ngatain gitu loh, Pak. Oh Ngata-ngatain gitu. Wah itu banyak tuh di Instagram. Nah. Wah apaan ini? Muka lu nggak cantik. Yes. Wah Nah, gila, itu parah. di Indonesia. Diskriminasi sih Iya. sebenarnya. Nah, petarung MMA ini memiliki tinggi badan 1,7 meter. Wow. Dan beratnya 77 kg. Ya, 1,7 itu hampir sesaya lah. Ya Hampir sesaya. lebih dikit. Lebih dikit. Lebih dikit. Karena si Josnir ini dia kesel, terus akhirnya dia ngajak bertanding yang membuli tadi. Tuh. Mengajak bertanding si Patrick. Tuh. Nah, dengan keadaan Patrick yang memiliki tinggi 2 meter What? dan memiliki berat 122 kg. Berani dong. Berani Kan lebih banget. gede. Iya. Tapi sayangnya di atas arena si Patrick kalah. Dihabisi. Dihabisi Sama si Josnir. sama si Josnir. Dan itu membuktikan bahwa seharusnya dibully itu jangan bikin kalian down. Nah. Kalian harus melawan. Tuh. Ini pelajaran dari Bapak Josnir. Josnir. Oke, Nah. siap. Lalu selanjutnya Pak, bacakan Kasus Pak. selanjutnya. Nah, kasus kedua ini adalah kasus dibully oleh pacar sendiri. Dibully oleh pacar sendiri, gila. Kasus ini terjadi pada Conrad Roy. Conrad Roy ini dibully sama ceweknya sendiri, namanya Michelle Sarter. Nah, itu si Michelle ini ditangkap, dituntut karena polisi menemukan barang bukti ada 1000 SMS. Wow. 1000 SMS dari Michelle ke pacarnya si Conrad. Kalau di SMS itu adalah isinya bullying semua dan mengarah ke istilahnya kayak mendorong untuk si Conrad bunuh diri. 1000 SMS. Conrad. Roy aja ya, dipanggil Roy. Roy. Aja. Dia udah meninggal kita bully Mas Pak. Oke, siap. Sorry. Kita nggak boleh bully loh. Sorry. Nah, si Roy ini didorong sama si Michelle untuk bunuh diri. Tapi si Michelle kalau ngomong sama teman-temannya itu dia seakan-akan dia kasihan sama Roy, dia berbelas kasih sama Roy. Dia Jadi khawatir. Jadi dia bermuka dua. Si Michelle ini bermuka dua. Hati-hati. Dan mungkin si Michelle ini nggak sadar kalau hal yang dia lakuin itu bisa berakibat fatal. Karena kenyataannya si Roy akhirnya bunuh diri. Mengenaskan sekali. Jadi hati-hati cari cewek. Nah, Mending jomblo. enggak juga sih. Oh iya. Yang ketiga, Gila. ini kasus yang cukup berat ya. Iya. Karena parah lah. Jadi remaja yang bunuh diri di depan kelas. Di depan kelas. Di gila. depan kelas. Jadi di sini para bullies ini ya, yang melakukan bullying Iya. itu mungkin tidak menyadari bahwa perbuatan mereka yang sering kali hanya dilakukan karena iseng meninggalkan trauma psikis terhadap Kate Paulos pada tahun 2002. Jadi teman-temannya ini membuli dia dengan tanpa sadar bahwa itu mengganggu psikis dari Kate Paulos tadi. Sampai akhirnya Kate Paulos ini melapor kepada gurunya. Tapi sayangnya gurunya ini tidak menanggapi dengan serius masalah ini. Gitu loh. Sampai akhirnya dia stres, dia depresi, lalu dia nekat untuk bunuh diri di depan kelas dengan
menggunakan pistol ayahnya. Lalu dia menembak kepalanya di kepala dengan menggunakan apa namanya itu kostum Joker. Itu apa nggak serem banget sih? Ya, itu seorang anak umur 13 tahun harus merasakan depresi segitunya sampai dia mengungkapkan agar didengar dengan cara bunuh diri di depan kelas saat gurunya mengajar. Ya. Itu What the hell? kita nggak bisa komentar lagi itu terlalu parah banget, itu terlalu parah. Shocking. Kasus selanjutnya ini juga lumayan sebenarnya unik tapi kasihan juga gitu ya. Jadi ada kasus bullying itu korbannya bunuh diri, juga sampai bunuh diri, tapi dibully karena apa? Karena terlalu cantik. Jadi terlalu cantik aja dibully gitu loh. Makanya Jadi khawatir saya terlalu ganteng. Nah, saya juga sering dibully apa karena saya Mungkin kita berdua bakal dibully habis itu. Oke, jadi kasusnya adalah ada seorang gadis berusia 14 tahun bernama Jade Stringer. Asik. Dikenal sebagai pelajar populer di sekolahnya. Pelajar populer Padahal. Biasanya yang ngebully itu malah orang yang populer ya, Pak. Biasanya. Ngebully orang yang nggak populer. Tapi ini kebalik. Terus selain karena pandai bergaul, juga karena gadis ini memang sangat cantik. Hal ini membuat rasa iri dan cemburu pelajar lain yang kemudian menjadikannya objek bullying. Tubuh gadis ini ditemukan tergantung di kamar. Sampai akhirnya gantung diri. Wow. Ini apa ya? Ini tuh peristiwa yang apa ya, Pak? Kayaknya semua serba salah gitu. Iya. Sekarang dia terlalu cantik, dia salah. Dibully. Dia terlalu pinter, dia dibully. Dia mungkin terlalu pendiam di kelas, dibully. Dia nggak cari masalah pun dibully. Nah, jadi menurut saya, Pak, dibully itu bisa menimpa siapapun. Bisa menimpa siapapun, nggak peduli dia cantik, jelek, pinter, kurang pintar, ataupun kaya ataupun miskin. Menurut saya gitu. Semua orang bisa jadi korban bullying. Yang jadi masalah adalah gimana cara kita menyiasati kalau kita lagi dibully. Seperti itu. Berarti sebenarnya intinya adalah sebenarnya semua orang itu pasti merasakan dibully. Pasti. Cuman bagaimana dia menyikapi itu yang akhirnya menentukan bagaimana pelaku bullying itu bersikap kepada dia sebaliknya. Yap. Nah, ini Pak, contoh bullying yang baru-baru ini Pak. Apa itu? Itu adalah ini, misal diskriminasi Pak. Itu pun terjadi di sosial media. Seperti contohnya, jomblo gitu kan. Terus, kasihan malam minggu sendirian di rumah gitu kan. Kasihan makan sendirian, bla 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 bla. Kasihan LDR. #Alvin Curcol. Alvin Curcol. Itu termasuk bentuk bullying loh Pak. Iya benar. Karena emang harusnya sih menurut saya juga orang single atau jomblo dan orang yang berpacaran itu nggak ada perbedaan status sosial harusnya ya. Bener banget. Tapi seakan-akan di media ya di era informasi ini, di era internet ini, seakan-akan orang jomblo tuh status sosialnya di bawah orang yang udah berpacaran gitu. Bener. Padahal mereka yang pacaran belum tentu bahagia juga. Jadi stop gitu. Stop itu juga termasuk bentuk bullying gitu. Stop, karena mungkin di luar sana ada yang depresi, ada yang stres karena dia dikatakan jomblo. Iya. Kayaknya ini mungkin bisa dilihat sesuatu yang lucu, tapi mungkin ada benar-benar ada orang yang sampai depresi gitu sih Pak. Mungkin kenapa bisa jadi jomblo, kenapa aku sendiri gitu. Kenapa nggak ada cewek yang mau sama aku gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Kenapa aku rendah sekali di mata teman-teman, aku rendah, aku kotor gitu. Aku hina. Kan nggak juga. Makanya gitu. Ya jadi ya sudahlah. Itu lebih baik kita hilangkan lah budaya-budaya seperti itu. Oke, siap. Kita punya beberapa tips yang harus kalian coba. Oke. Bagaimana cara survive dari bullying? Ini. Yang pertama adalah cuekin aja guys, sumpah. Cuekin aja tuh kayak gimana Pak? Ya ini jujur itu saya dulu pernah mengalami kayak gitu Pak. Jadi dibully ya, semua orang kan pernah dibully ya. Pasti pernah dibully ya. Waktu saya dibully saya cuek aja gitu. Jadi misalnya dia ngebully nih, apaan sih? Kita bahkan nggak usah ngeliat, kita tetap aja jalan gitu. Ntar dia dongkol sendiri. Kita contohin. Contoh. Kamu,
Wah, perjalanan masih jauh. Aku harus tetap konsentrasi dengan tujuanku. Sepertinya di sebelah kiriku kayak ada nyamuk gatal gitu. Tapi aku harus tetap konsentrasi. Nah begitulah. Kira-kira. Gak, kalian harus gitu, cuekin aja. Ntar lama-lama dia capek sendiri. Bener. Capek sendiri, dia gak akan, aduh kampret dia gak nanggepin, ya udahlah gitu Nah, pasti. bener banget, Tuh. bener banget. Saya yang melakukan pun capek gitu. Terus lanjut yang kedua adalah tetap baik dengan orang lain. Tetap baik dengan orang lain. Jadi kalian dijahatin, balas dengan kebaikan. Yes, istimewa. Apa yang kita kasih ke orang itu akan kita dapat. Kalau misalnya kita udah baik sama orang lain, kita tetap baik sama orang lain, itu orang pun mungkin akan ngebully kita akan agak segan gitu Pak. Segan gitu. Jadinya kalau kita udah baik sama orang lain pasti dia akan segan. Bener. Gitu sih. Walaupun dia misalnya nih awal-awal belum kenal, teman sekelas baru belum kenal, dia ngebully, terus kita baik sama dia. Ntar next dia mau ngebully juga segan Pak. Segan. Contohnya Pak. Kita kasih tahu. Kasih contoh. Kamu temanku SMP baru ya di sini ya? nih, Kok iya. kamu udah berewokan gitu, udah tua banget sih mukamu? Jangan lupa tetap baik. Nih, HP buat kamu aja. Wah, kamu baik banget sih. Aku kayaknya agak tua gitu ya, kalau anak SMP ya. Iya gak sih? Enggak sih. Kamu ini kok apa keren lah menurutku. Iya dong, Keren. Oh, keren. Nah, kayak gitu. Pasti berhasil. Pasti. Jadi tetap harus baik sama orang. Ya, dia mau kayak gimana baikin aja. Baikin aja. Pada tingkat yang lebih ekstrim, Wah, itu harus ditangani dengan solusi yang lebih ekstrim. iya, karena kadang Pak, kita udah cuek nih sama orang, kita udah cuek, kita udah apa, tapi orang itu memang sengaja punya niat jahat untuk nggak cuma ngebully, dia yang ngebully, tapi itu bener-bener yang ekstrim banget gitu loh. Pokoknya gimana caranya aku harus ngejatuhin orang ini, harus bikin malu orang ini. Ada orang yang kayak gitu Pak. Bener banget. Ada. Tadi sempat nonton di YouTube kan, Iya. gitu. Ada satu namanya siapa ya? Amanda Todd. Amanda Todd itu siapa ya? Amanda Todd bener. Nah itu Amanda Todd itu dia bikin video di YouTube sebelum dia meninggal, sebelum dia bunuh diri akhirnya. Itu kalau kita tadi baca sampai merinding gitu. Wah, waktu saya ngeliat video itu, wah gila, ini Itu parah banget. itu orang yang ngebully itu dia benar-benar jahat banget sih. Memiliki maksud yang emang jahat Iya. gitu, bukan cuma main-main Jahat tapi emang jahat gitu kan. Jadi dia ngebunuh orang tapi nggak secara langsung gitu. Dia bener. nggak ambil pisau bunuh orang, tapi dia dengan cara ngebully tapi benar-benar dia kayak niat mau ngebunuh orang gitu. Bener banget. Serius. Itu parah lah. Parah. Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, terus aja Amanda Todd TODD. Itu nanti kalian bakal nemuin, kalian tonton. Dan ini dalam tingkatan seperti itu Kita kasih tips lah. kita kasih tips. Kalau kalian mengalami kejadian kayak gitu. Ya, nomor 1. Nomor 1, ikut sertakan orang tua kalian dalam masalahmu. Nah, Jadi usahakan ceritalah sama orang tua, curhat gitu loh. Jangan dipikir sendiri, sakit hati sendiri, dirasain sendiri, terus kalian akhirnya mengambil keputusan sendiri yang kalian anggap benar, padahal salah. padahal itu salah, apalagi sampai harus merenggut nyawa kalian. Ya. Gitu kan. Contohnya gimana tuh? Kita kasih contoh. Bapak, Bapak, Hmm. itu masa si Tono Pak ngatain aku anak Cina, padahal kan Bapak kan nggak Cina, Bapak kan dari ini Afrika. Kok kurang ajar sekali itu anak. Ya Pak, Si Tol itu anaknya siapa itu? Anaknya siapa? anaknya itu Pak itu. Pak itu siapa? Ya, yang itu mukanya itu. Itu bapaknya ngeri itu. Wah. Udah kamu diem aja, nggak apa-apa, disabar-sabarin aja. Pak. Tolong toh Pak. Sabar-sabarin aja. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi lapor aja gitu. Gitu. sama orang tua. Ya, pokoknya minimal orang tua kalian tahu lah. Nah, bener. Jadi waktu kalian mungkin pas depresi, pas kalian jadi udah beda nih, kalian jadi pendiam apa, orang tua kalian akan apa karena yang kemarin dia ceritain, terus orang tua kalian akan ngejak ngobrol atau gimana gitu loh. Benar. Tips yang kedua adalah terbukalah dengan keluarga tentang apa yang sedang kamu alami dan kamu rasakan. Jadi keluarga itu bukan semata-mata cuman bapak atau ibu gitu ya. Jadi kan kalian juga mungkin punya kakak, punya adik gitu kan. Ya. Kalau kalian nggak bisa menyampaikan itu sama orang tua atau karena orang tua kalian sibuk, sampaikan pada keluarga yang lain. Ya. Apa yang kamu lagi rasain, apa yang lagi kamu alamin gitu kan. Jadi dengan keterbukaan itu keluarga jadi tahu kondisi kamu
Jadi keluarga juga tahu gimana mereka harus mensikapinya. Nah, Mungkin di taraf yang lebih lanjut, keluarga bisa terus bertindak. bertindak. Kalau memang keluarga harus ikut turun tangan. Benar. Karena kan ini tadi kita ngomongin ini kan di tingkat yang ekstrim gitu loh. Di Pak. tingkat yang Nah, ekstrim. Jadi mungkin emang keluarga mungkin harus bertindak gitu loh. bener banget. Kasih contoh apa enggak? Ya, kasih nggak ya? Adik, kakak sedih. Wah. Kakak sedih. Kenapa itu? Sampaikan ke aku. Kakak sakit Sampaikan. hati. Astaga, kenapa itu, Kak? Tadi waktu kakak di kelas, waktu lagi kuliah, kakak dijitakin sama teman-teman kakak. Dicitak. Iya. Wah, Gini. astaga, tenang aja. Kakak sedih. Wah, gila. Serahkan padaku. Aku akan bersama teman-temanku, teman-teman SMA aku. Aku akan serang kampus kakak. Tenang aja, Kak. Ini adik itu yang tawuran. Gitulah. Pokoknya kayak gitu. Intinya. Kayak gitu. Nah. Intinya kalian harus bisa ngambil intinya. Nah, pokoknya Jangan ketawanya. intinya kalian harus menyampaikan ke keluarga, entah kakak, adik, siapapun itu. Jadi mereka bisa tahu dan mereka bisa bantu. Nah, benar banget. Lalu yang terakhir, Terakhir, pada tingkat yang lebih ekstrim, yang benar-benar udah dia tuh mengganggu hidupmu banget dan membahayakan kesehatan jiwa. kesehatan jiwa. Ya, jelas. Psikis, membahayakan psikis. Itu adalah lapor polisi. benar. Pada taraf yang lebih ekstrim itu mungkin itu akan seperti stalker. Mereka yang membeli benar-benar berniat untuk menghancurkan hidup kita. Ya, seperti di Amanda atau tadi ya. Aman itu tadi. Jadi yang membuli itu sampai ngecari sekolahnya di mana, nama keluarganya apa. Wah, semua dicari dan dia ya gitulah nanti ya, Kalian bisa lihat ya sendiri. lihat sendiri. Jadi lapor polisi, lapor yang berwajib, berlindunglah pada mereka yang memiliki kewenangan gitu. Asik. Istimewa. Dan ini pesan kita pribadi Ya, untuk orang tua, untuk guru, ya, untuk semua para orang tua lah ya, intinya. ya. Kita pesan bahwa lebih pekalah kalian terhadap apa yang sedang terjadi pada anak kalian Nah, atau mungkin anak di sekitar kalian. Tanggapi dengan serius apa yang mereka keluhkan, benar. ya. Apa yang mereka keluhkan. Karena itu mungkin itu sudah pada taraf yang membahayakan. Tapi kita nggak tahu gitu. Jadi lebih pekalah kalian terhadap kondisi anak gitu. Jangan sampai kalian menyesal karena keputusan seorang anak yang salah. Ya. Gitu. Oke, itulah episode kita kali ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, benar. Untuk terutama untuk korban-korban bullying dan untuk para pelaku bullying ya. Semoga kalian berpikir 2 kali lah kalau mau melakukan itu. Bener banget. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, ke teman-teman kalian yang kalian rasa mereka salah satu korban bullying, yang mereka butuh motivasi atau mereka butuh ya itulah Bener banget. pencerahan Ya. kayak gitu. Dan jangan lupa juga kalian buat main-main di Instagram kita karena mungkin bisa menghibur kalian. Yoi. @23damold atau di Twitter kita di @23damold atau kalian boleh nanya apapun mungkin tentang tema yang kita bawa kali ini Ya. di ASFM di 23DO. Ya. Oke, cukup gitu aja. And you are watching 23 Damn Old. Bye.